Oke, apa kabar semuanya? Balik lagi di video gue kali ini. Di kesempatan kali ini gue mau bahas lagi, buat video lagi ya, yang bisa ngebantu lo terus buat ngasilin cuan lah di dunia internet ya. Dan ya, gue yakin sih konten kali ini bisa ngebantu lo buat paham dan balik lagi ke tadi itu ya, bisa ngebantu lo terus ngasilin cuan. Dan intinya yang namanya ngasilin cuan di ranah internet itu ada hal rintangnya lah yang harus lo lalui, lo harus hadapi, dan lo harus bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. So ikuti video kali ini gue setelah gue dulu. Masih di seputaran Google AdSense, AdMob ya, periklanan, ngasilin cuan dari iklan di konten blog lo atau di aplikasi seperti itu. Jadi di konten kali ini, gue mau bahas yang namanya pembatasan iklan atau pembatasan penayangan iklan. Lo sudah gue bawa ke salah satu artikel yang dibuat oleh tim bantuan Google AdSense. Di sini mereka menjelaskan apa itu pembatasan penayangan iklan, akun yang sedang dinilai, ads limit, bla 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 gitu lah ya. Dan hal-hal yang membuat terjadinya pembatasan iklan gitu. Dijelasin di sini, tapi ini lebih ke apa ya? Ya namanya artikel ya, pasti pengalaman sama artikel tuh mungkin kurang jauh, beda lah gitu ya. Dan yang mau gue jelasin ini sesuai pengalaman gue sendiri nih gitu, nggak berpatokan dari artikel ini. Artikel ini ngebantu, tapi gue lebih suka kayak memberikan pengalaman gue sendiri, karena gue pernah mengalami yang namanya pembatasan penayangan iklan, dan itu sangat mengganggu sekali. Apa sih pembatasan penayangan iklan? Kita lanjut. Pembatasan iklan itu adalah di mana iklan yang tayang di konten, artikel blog lo atau di aplikasi lo itu dibatasi oleh AdSense. Misalkan lo menggunakan AdSense untuk di blog lo, atau lo menggunakan AdMob untuk di aplikasi lo, atau lo menggunakan jaringan iklan lain, itu sama saja. Pembatasan iklan itu berarti iklan yang tayang di konten lo itu dibatasi. Maksudnya dibatasi adalah tidak adanya atau sedikit bahkan sampai tidak ada iklan yang tayang di konten maupun aplikasi lo itu tadi ya. Jadi nih, ikan-ikan yang seperti ini itu nggak muncul di artikel lo, blog ya kan, atau di aplikasi lo seperti itu. Nah, itu bakal mengganggu yang namanya penghasilan lo, sangat-sangat mengganggu. Bahkan dalam satu hari lo bisa nggak ngedapatin yang namanya rupiah sama sekali. Gue ada contohnya sedikit di sini. Oke, ini contoh gambaran di mana AdSense gue kena pembatasan. Ini dulu banget, awal-awal gue masih mulai mencari uang di yang namanya AdSense ini ya. Jadi lo bisa lihat di sini penghasilan gue dikit banget karena pembatasan iklan, dan bahkan bisa sampai 0 rupiah, nggak dapat apapun. Cuma dapat 37 perak nih, buat apa, Cok? 50 perak aja nggak ada gitu. Gila, parah banget. Jadi itulah yang namanya pembatasan iklan. Iklan nggak tayang, lo nggak dapat penayangan iklan, bahkan uang pun nggak dapat sama sekali. Makanya gue bilang tadi, pembatasan iklan itu sangat mengganggu seperti itu. Di saat lo kena yang namanya pembatasan iklan, Google AdSense lo itu bakal dapat notifikasi seperti ini: jumlah iklan yang dapat Anda tampilkan telah dibatasi. Dan saat lo pergi ke pusat kebijakan, inilah isinya. Ini gambar yang gue temukan di Google seperti itu ya. Ini notifikasi kalau lo dapat namanya pembatasan iklan. Begitupun di AdMob ya, jumlah iklan yang dapat Anda tampilkan telah dibatasi. Seperti itu. Dan pengalaman gue ya, selama gue terjun di dunia AdSense bla bla seperti itu, pembatasan AdMob ini yang lebih parah. Pembatasan iklan di AdMob ini lebih parah. Ads limit di AdMob tuh parah banget. Di saat akun AdMob lo kena yang namanya ads limit, udah deh, kelar urusan lo. Lama boy sembuhnya, gue serius. Kalau untuk di AdSense kayak blog gitu ya, itu masih bisa katakan sebulan itu sembuh. Sebulan sampai 1,5 bulan itu sembuh dengan sendirinya, asalkan lo memperbaiki terus kualitas traffic. Nah, kalau untuk di AdMob itu bener-bener deh, mau lo pengunduh aplikasi lo yang sudah lo publish di Google Play Store itu mungkin makin banyak gitu atau bertambah, tapi limit ads-nya ini nggak hilang-hilang. Sampai pernah di beberapa grup Facebook yang gue lihat itu banyak yang nge-share pengalaman mereka di dunia AdMob kena limit itu hampir 7 bulan nggak pernah selesai.
Makanya itu boy, lo harus milih yang namanya jaringan iklan yang tepat, di mana jaringan iklan itu ngebantu lo selain ngasih lo penghasilan yang stabil, iklan yang harganya besar, dan terhindar dari yang namanya ads limit. Yoi, kalau lo pengen tahu di mana jaringan iklan yang good banget buat lo, terhindar dari namanya ads limit dan harga iklannya besar, lo bisa langsung ke Google, kunjungi, ketik kata kunci app Roda di sini. Yoi, baik lagi, si app Roda ini adalah Google AdX atau partnernya Google, di mana mereka bisa ngasih lo harga iklan yang besar, penghasilan yang stabil, dan terhindar dari yang namanya ads limit. Tapi sebelum lebih jauh ngebahas app Roda, gue masih mau ngebahas si ad limit itu tadi. Gimana cara mengatasi ad limit, bla bla. Oke, kita lanjut. Yang namanya pembatasan iklan tuh emang bener-bener ngeganggu, apalagi buat si AdMob nih. Sesuai yang gue bilang tadi nih, pembatasan iklan kalau untuk AdSense Block, apalagi gue pernah mengalaminya, pengalaman gue secara pribadi itu tadi ya, paling nggak itu 1 sampai 1,5 bulan tuh selesai masalah pembatasan iklan di AdSense Block. Asalkan lo terus memperbaiki yang namanya kualitas traffic. Tapi kalau untuk AdMob nih, aduh boy, kayak yang gue baca di beberapa grup-grup AdMob di Facebook, orang-orang nge-share pengalaman mereka itu sampai 3 bulan bahkan 7 bulan masalah pembatasan iklan itu nggak selesai. Ya, mereka sudah memperbarui SDK bla bla gitu, tetap aja pembatasan iklan tuh nggak pernah selesai. Dan itu memang benar-benar mengganggu. Lo bayangin, developer aplikasi itu ngeluarin modal untuk mendaftar ke Google Developer, ngeluarin modal untuk ya ibaratnya ngebeli script sebuah aplikasi, terus mereka edit di Google Android Studio seperti itu, terus mereka ngebuat sebuah aplikasi sampai jadi, terus dipublish ke Google Play Store. Itu kan ngeluarin modal dan effort gitu ya. Terus malah mereka kena pembatasan iklan, akhirnya kan nggak dapat untung, cuma ngeluarin modal, rugi ya kan. Dan itu gue nggak mau lo sampai terjadi hal seperti itu atau ngalamin yang pernah gue alami ya. Gue pernah mengalaminya. Oke, gue pernah ngalami kena pembatasan si AdSense blog gue, si Fatima Cuk itu pernah coy. Jadi dulu ya, awal-awal gue mulai ngebuat blog dan terdaftar di AdSense, ada iklan AdSense yang tayang di blog gue, nggak lama, katakanlah jalan berapa bulan gitu, kena pembatasan iklan. Ada 3 faktor yang sering gue dengar kenapa pembatasan iklan itu terjadi. Adalah yang pertama itu permintaan iklan tidak terpenuhi, terus juga sedikitnya impresi iklan gitu ya kan, atau tidak adanya penayangan iklan dari konten lo, dan juga tidak terciptanya sebuah konversi gitu ya, kayak klik iklan bla bla seperti itu. Jadi yang pertama tuh ya, tidak terpenuhi permintaan iklan, itu bisa jadi berkaitan dengan nomor 2 dan 3, di mana traffic lo tuh masih sedikit banget. Kalau untuk di blog gitu, misalkan lo ngebuat blog gitu ya, terus lo buat artikel, katakanlah 10 artikel, terus lo daftarin ke AdSense. Untuk keterima sama AdSense tuh memang mudah. Lo buat blog aja, lo isi artikel, lo daftarin ke AdSense, mereka cek blog lo, oke, blog lo bagus, artikel lo oke, sesuai sama sesuai sama kemauan AdSense seperti itu. Terus blog lo diterima, tayang tuh iklan di blog lo, tapi traffic lo sedikit di blog lo, akhirnya lo kena pembatasan iklan. Mereka nggak suka, atau AdSense nggak suka seperti itu. Mereka pengen lo tuh punya traffic yang stabil. Mau itu sehari cuma 50 traffic, 50 view di blog lo, itu nggak apa-apa, yang penting stabil gitu. Jadi usahakan blog lo itu punya traffic yang stabil. Lo nggak perlu muluk-muluk 1000 traffic atau 1k traffic, 2k traffic per hari, itu nggak perlu. 50 orang yang ngunjungin blog lo saja itu sudah cukup, asalkan stabil. Iklan AdSense lo bakal aman, dan lo mungkin nggak bakal terkena yang namanya jumlah penayangan iklan lo dibatasi untuk AdSense blog. Oke, kalau kita lihat di artikel bantuan Google AdSense tentang pembatasan iklan ini ya, ini bisa kita lihat di sini ada catatan yang mereka letakkan di kolom ini. Catatan: meskipun pembatasan penayangan iklan ini biasanya memengaruhi penayangan selama kurang dari 30 hari, dalam beberapa kasus mungkin lebih lama. Nah, ini jelaskan kayak yang gue bilang tadi tuh, si AdMob, beberapa developer aplikasi yang tergabung di grup-grup Facebook nge-share pengalaman mereka kena pembatasan iklan tuh lebih dari yang namanya 1 bulan.
3 sampai 7 bulan pun masalahnya belum selesai. Makanya pembatasan iklan tuh memang sangat-sangat menghantui, momok yang mengerikan buat gue secara pribadi dan mengganggu yang namanya eh, stabilitas cuan. Stabilitas cuan. Yoi. Gue 2 bulan gak gajian coy dari AdSense gara-gara pembatasan iklan, gila gak lo? Apalagi dulu kan awal-awal gue terjun di dunia AdSense, belum uang gue belum kayak sekarang gitu ya, pendapatan gue belum banyak gitu, masih ribuan gitu, di batas ribuan rupiah saja. Jadi bener-bener waduh boy, 2 sampai 3 bulan gak gajian gara-gara pembatasan iklan. Dan gue yakin lo juga nggak pengen ngalamin itu. Dan atau mungkin sekarang lo lagi ada di posisi lo nih developer aplikasi lagi kena yang namanya pembatasan iklan, atau lo pemilik blog lagi kena pembatasan iklan. Gimana sih bang, atau apa sih cara jitu buat ngatasi pembatasan iklan? Secara pengalaman pribadi gue untuk menyelesaikan masalah pembatasan iklan ini ya, terutama gue pemilik blog seperti itu, si Fatima Cok dan kawan-kawannya itu pernah kena semua. Dan cara untuk mengatasinya itu gue ada 3 cara sih ya secara pribadi nih ya. Satu, gue terus memperbaiki kualitas traffic. Gue stop dulu traffic dari sosial media, terutama dari grup-grup forum, grup-grup kayak di Facebook atau Twitter tuh di stop dulu. Bukan berarti jelek trafficnya, tapi di stop dulu karena AdSense lo lagi kena pembatasan nih, lagi sakit nih, lagi meriang, lagi demam. Jadi di stop dulu gitu. Gue stop. Terus yang kedua itu penempatan iklan, mematuhi kebijakan, mematuhi peraturan dari AdSense. Misalkan kayak stop masang iklan di banyak gambar, artikel gue yang banyak gambar tuh gue stop dulu iklan gitu, gue lepas iklannya. Dan juga penempatan iklan yang tepat di bagian-bagian yang memang terlihat jelas oleh traffic. Tadi kan gue bilang kalau permintaan iklan yang tidak terpenuhi itu maksudnya ya mungkin iklan lo nggak terlihat oleh traffic lo, dan itu bisa menciptakan yang namanya atau melahirkan masalah kebijakan ini, pembatasan iklan. Itu bisa terjadi coy. Makanya coba untuk meletakkan iklan lu di tempat-tempat yang tepat. Dan yang ketiga yang gue lakuin adalah, ini gue nggak tahu bener apa enggak, tapi gue copot dulu semua iklan gue di blog gue pada saat itu, di saat blog gue itu kena pembatasan. Dan saat gue baca-baca di grup-grup AdMob Facebook pun, para developer aplikasi juga melepas dulu iklan-iklan mereka di aplikasi mereka. Dan gue nggak tahu, memang ya itu setelah gue lepas iklan, terus gue perbaiki kualitas traffic, gue tunggu ya kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan selesai masalah gue di blog seperti itu, atau masalah pembatasan iklan di blog gue selesai gitu ya. Gue nggak tahu itu benar apa enggak, masalah pelepasan atau melepas dulu iklan kita selama yang namanya kena pembatasan iklan ini. Terus kalau yang namanya kena pembatasan iklan kan duit nggak dapat tuh bang. Terus iklan dilepas, nama nggak dapat dong duit. Yo gila coy. Gila, emang pembatasan iklan ini emang ganggu banget. Makanya buat lo nih ya yang nggak mau kena yang namanya pembatasan iklan, dan apalagi buat lo para developer aplikasi, lo nggak mau yang namanya kena pembatasan iklan, lo bisa banget daftar di Eproda. Eproda ini adalah Google ADX, Google Ad Exchange, partnernya Google. Mudah banget, lo tinggal setup demo di sini. Lo pilih setup demo, lo isi form yang ada di sebelah kanan lo atau sebelah layar lo, kanan layar lo ini, di komputer atau di handphone lo nanti, lo tinggal isi nama lo, ya kan. Company name ini misalkan kayak gue nih, Fatima Cuk ya, blog gue namanya Fatima Cuk, berarti gue isi Fatima Cuk. Nomor telepon, terus email lo, sama lo ini developer aplikasi atau konten kreator di, atau penulis konten di blog atau website. Lo pilih website seperti itu. Terus lo letakkan linknya, link aplikasi lo taruh di sini, atau link blog web lo taruh di sini. Negara lo sama lo ngedenger Eproda ini dari mana. Lo denger dari gue, lo pilih YouTube, pilih yang ini, atau lo nemu dari Google atau apa seperti itu, lo tinggal tulis, lo pilih saja seperti itu ya. Dan kenapa gue saranin nih, terutama buat para si developer aplikasi nih, lulus semua pemain AdMob nih, kenapa gue saranin buat milih Eproda menjadi jaringan ikan lo untuk ngasilin cuan yang lebih banyak lagi ya. Karena si Eproda nih boy ngasih lo iklan dengan CPM yang good banget.
hasil iklan yang good banget. Gue sudah sering jelasin bahwa AppRoda ini ngasih lo CPM iklan yang tinggi. Terus nih, lo nggak perlu SDK untuk integrasi dari si AppRoda. Dan lo dapat peningkatan BPS sampai 40% dari si iklannya AppRoda. Makanya buruan deh lo daftar di AppRoda. Si ADX, partnernya Google, jelas mereka mengikuti aturan-aturan Google. Makanya lo nggak bakal kena yang namanya ads limit. Lancar lo gajian dari AppRoda. Cepet lagi. Bisa lo cek di sini nih. Nah ini bisa lo baca-baca sendiri sama kapan pembayarannya, sekitaran tanggal 22 sampai 30 setiap bulannya. Termasuk cepet dong, sama kayak AdSense ya, tanggal 21 22 ya kan. Makanya dari AdSense lo gajian, dari AppRoda lo gajian, cepet lo daftar deh. Langsung lo bisa daftar di AppRoda melalui link gue di deskripsi. Lo cek saja. So, thank you banget untuk konten video kali ini. Ikuti terus konten gue.